Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk saudari. Nah, perkenalkan, sebelumnya nama saya Cindia Anggraini. Saya merupakan seorang konselor. Nah, di sini kalau boleh tahu dengan saudari siapa? Nama saya Desi Fitriani Hasibuan, Kak. Biasa dipanggil siapa? Saya biasa dipanggil Desi, Kak. Baik, Desi kalau boleh tahu berasal dari daerah mana ya? Saya berasal dari Rantau Perapat, Sumatera Utara, Medan, Kak. Oh, dari Medan ya, saudari. Nah, di sini apakah saudari sudah pernah melakukan konseling perorangan sebelumnya? Belum pernah, Kak. Ini untuk pertama kalinya saya melakukan konseling. Jika belum, sekarang saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa hal terkait mengenai konseling perorangan ini. Nah, sebelumnya layanan konseling ini merupakan salah satu layanan konseling yang dimana di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui gitu sebelum melakukan konseling. Yang pertama, hal yang harus klien ketahui dari proses konseling perorangan ini ada 4 azas ya, saudari. Yang pertama ada azas kerahasiaan, yang dimana informasi yang saudari berikan kepada konselor akan selalu dijaga dan tidak disebarluaskan kepada pihak manapun tanpa terkecuali. Nah, yang kedua ada juga azas kekinian, di mana azas kekinian ini merupakan sesuatu informasi yang up to date gitu, nggak ketinggalan, belum terjadi begitu lama gitu ya, saudari. Nah, yang ketiga ada azas kegiatan. Yang dimaksud dengan azas kegiatan ini di mana ada beberapa langkah yang akan kita lakukan pada saat proses konseling ini, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, yang terakhir juga ada azas kenormatifan. Nah, azas kenormatifan ini merupakan suatu keadaan di mana seorang konselor dengan konseli sedang melakukan konseling yang harus memperhatikan norma-norma yang ada, seperti norma agama dan norma-norma yang lainnya. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan tentang konseling perorangan ini. Baik, selanjutnya saya sebagai seorang konselor sangat sanggup untuk menerima, menyimpan, dan merahasiakan informasi atau data yang telah klien berikan kepada saya nantinya. Baiklah, saudari, apakah bisa kita mulai konselingnya? Iya, Kak, bisa. Baiklah, kita mulai, saudari Desi. Apakah yang saudari Desi rasakan pada saat ini? Saya merasa ketakutan, gelisah, dan terganggu ketika mendengar orang-orang berbicara dengan nada yang tinggi. Baik, saudari, orang-orang berbicara dengan nada yang sangat tinggi ya. Nah, mungkin di sini orang berbicara dengan nada tinggi tersebut memiliki perasaan marah gitu atau memiliki masalah tersendiri dalam dirinya. Tidak, Kak, namun ketika saya ke sekolah, melihat teman-teman saya berkumpul dan bercanda dengan nada yang tinggi, saya merasa takut dan tidak nyaman, dan saya ingin menjauh dari mereka dan memilih menyendiri. Baik, saudari, dari kejadian tersebut, apakah dari segi keluarga juga ada pernah mengalami hal ini? Tidak
pernah Pak, dari keluarga ataupun saudara saya tidak ada yang pernah mengalami keadaan saya saat ini. Nah, berarti kalau dilihat ya bukan dari segi keturunan atau keluarga ya saudari. Namun saudari merasakan hal ini terjadi sejak kapan ya? Awal mulanya Kak, saat saya umur 12 tahun kalau saya nggak salah ya Kak. Sebelumnya sih saya tidak orang pendiam atau sepenakut ini Kak. Saya itu berteman dengan siapa saja, bergembira, tertawa dengan teman-teman yang lalu. Tapi setelah kejadian itu saya merasa takut. Nah itu awalnya ketika saya dibeliin orang tua HP kan Kak, HP baru. Saya merasakan kesenangan yang senang sekali. Sampai saya lupa waktu dan bergadang dan tidur larut malam sampai jam 2 kalau nggak salah Kak. Dan paginya saya terlambat bangun. Di situ abang saya membangunkan saya dengan sikap yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya Kak. Dia membangunkan saya dengan sikap yang tidak pernah dilakukannya. Dia membangunkan saya dengan menyeret, memaki, marah-marah, gak jelas dengan suara yang sangat tinggi, menyiram saya dengan air agar saya bangun. Di situ saya merasakan takut, bingung, saya nggak tahu mau berbuat apa dan mengapa abang saya melakukan itu kepada saya. Di situ orang tua saya tidak di rumah dikarenakan orang tua saya pekerjaannya yang jauh dan tidak tinggal di rumah. Di rumah saya tinggal dengan abang dan nenek. Nenek ikut membela, namun entah kenapa abang melakukan itu kepada saya dan nenek hanya bisa membelanya saja, dan saya juga bingung dengan keadaan pada saat itu. Setelah kejadian itu saya merasakan ketakutan, ketidaknyamanan ketika mendengar orang bernada tinggi, walaupun bukan kepada saya, orang yang bercanda atau di keramaian yang suara jerit-jeritan, saya menjauhi dan ingin menyendiri. Saya juga nggak tahu Kak, kenapa saya mengalami keadaan yang seperti itu. Saya juga bingung dengan diri saya sendiri setelah kejadian itu. Baik, saudari Desi. Nah, berarti kejadian ini sudah cukup lama ya? Bermula pada umur 12 tahun ya. Nah, jadi ketakutan yang selama ini saudari Desi rasakan itu bersumber dari kejadian pada masa lampau, bukan dari faktor keluarga. Nah, juga sulit dipungkiri hal ini untuk menjadi mudah dilupakan ya dalam pikiran kita. Karena dalam pikiran kita tersebut cenderung menyimpan apa yang masuk gitu ke dalam pikiran kita. Nah, jadi dari kejadian ini saudari yang sebelumnya suka berteman, bergaul, serta juga suka bercanda-canda ya sama teman-teman, begitulah kira-kira ya. Nah, namun dari segi fisik atau psikologis, sekarang saudari lebih suka untuk menutup diri sehingga tidak memiliki teman gitu, nggak berteman sama sekali, maupun di sekolah, di mana di lingkungan keluarga juga mungkin ya. Nah, hal ini bisa disebut juga dengan arti trauma. Nah, di sini trauma ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan secara fisik, psikologis akibat kejadian tersebut yang mengakibatkan terpuruknya lah diri seseorang tersebut. Nah, dari kejadian ini juga mengandung kekerasan ya, di mana kekerasannya tersebut seperti diseret-seret. Nah, mungkin diseret-seret ini bisa juga mengakibatkan cedera pada tubuh seseorang ya, mungkin memar gitu, terluka atau gimana gitu ya. Nah, dari kejadian ini menurut saudari Desi bagaimana ya untuk selanjutnya gitu?
Saya berusaha untuk melawan rasa takut ini, Kak. Namun sampai saat ini belum bisa, Kak. Nah, baiklah saudari, mungkin di sini saya juga akan mengarahkan ya, seperti yang saudari bilang tadi. Nah, di sini untuk meredakan ya, bukan menghilangkan rasa ketakutan. Saudari bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama, saudari Desi harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, seperti dengan cara beribadah, sholat, zikir, dan lain-lainnya, sehingga nanti hati dan pikiran menjadi terbuka dan sedikit tenang. Nah, yang kedua, saudari juga bisa untuk melakukan banyak-banyak tersenyum lah. Nah, jika bertemu dengan seseorang nantinya mungkin sudah kenal atau mungkin juga belum kenal sebelumnya. Nah, saudari bisa tersenyum walaupun saudari tidak mengenalnya gitu. Nah, hal ini bisa menjadikan diri saudari untuk tidak menutup diri dari lingkungan yang ada di sekitar. Nah, yang cara terakhir, saudari harus lebih berpikir positif dengan apa yang saudari jalani saat ini. Nah, saudari tidak boleh memikirkan hal-hal yang membuat saudari takut. Nah, misalnya kejadian tadi kan, suatu kejadian mungkin membuat diri trauma, tetapi saudari harus menghilangkan rasa trauma tersebut dengan menjadikan sebuah trauma itu atau kejadian tersebut dijadikan secara menyenangkan gitu. Jangan dibawa untuk berpikiran negatif. Nah, mungkin hanya itu ya saudari. Bagaimana menurut saudari? Apakah saudari bisa memahami gitu? Baik, Kak, saya akan mencoba tips-tips dari Kakak atas permasalahan saya ini. Baik, apakah yang sudah dikatakan pada saat ini bagaimana perasaannya gitu? Dan apakah sudah lega atau masih menyimpan kejanggalan dalam hati atau pikirannya? Alhamdulillah sudah sedikit lega, Kak, untuk cerita sama Kakak atas permasalahan tadi. Namun masih ada sedikit, tapi saya usahakan untuk menghilangkan terus-menerus rasa takut saya ini agar saya tidak seperti ini. Ya, alhamdulillah ya. Tentu saja rasa trauma atau ketakutan yang ada dalam diri Desi ini tidak akan langsung hilang, karena ini merupakan proses awal saja. Nah, untuk proses yang lebih lanjut nanti Desi bisa konfirmasi lagi ke kakak kapan waktu untuk melakukan konseling perorangan nantinya lagi. Baiklah, di sini kakak ingatkan lagi ya kepada Desi bahwa data atau informasi yang Desi berikan tadi akan dijaga, disimpan, dan tidak untuk disebarluaskan kepada pihak manapun. Walaupun nantinya ditanya atau diminta data, kakak akan tetap merahasiakan dan menjaga itu. Jadi Desi tidak perlu takut untuk melakukan proses konseling ini karena datanya akan dijaga dengan baik. Nah, mungkin hanya sampai di sini proses konseling awal kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, Kak. Nanti saya konfirmasi lagi kalau ada konseling. Ini saya dipanggil keluarga. Ya, baik, silakan. Mari Mari saudari, silakan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
konseling dari saya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun Yang rays. tidak pernah dilakukannya sebelumnya, Kak. Dia membangunkan saya dengan menyanyi. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the